Nah, jadi di video kali ini aku akan membawakan satu materi, yaitu tentang operasi unit kendali. Nah, apa sih unit kendali? Teman-teman tahu nggak apa itu unit kendali? Jadi, di sini aku akan menjelaskan apa itu unit kendali. Jadi, unit kendali itu adalah bagian dari CPU atau Central Processing Unit, yang dimana adalah untuk mengatur, mengontrol, dan mengarahkan jalannya semua proses dalam komputer. Nah, jadi sederhananya aja ya teman-teman. Unit kendali adalah otak kecil yang memberikan instruksi kepada bagian-bagian komputer lainnya agar bekerja sama sesuai perintah program. Nah, tugas utama unit kendali itu adalah mengatur alur data, yang dimana data akan mengatur kemana data dikirim seperti RAM, output, dan lain-lainnya. Yang kedua ada mengambil instruksi, yang dimana mengambil perintah dari memori utama atau RAM. Yang ketiga ada menkode instruksi, yang dimana memahami arti dari instruksi yang diambil. Dan yang keempat ada mengeksekusi instruksi, yang dimana memerintahkan bagian lain seperti ALU untuk bekerja. Yang kelima ada mengontrol perangkat input, output, mengatur cara data masuk dan keluar komputer. Dan yang keenam ada mensinkronisasikan semua aktivitas dalam CPU dan menjaga semua proses tetap teratur dan tidak tabrakan. Nah, tadi kan sudah ada pengertian dan tugas-tugas unit kendali. Nah, sekarang di sini ada komponen utama dalam unit kendali. Yang pertama itu ada program counter, yang dimana atau disebut PC, yang dimana menunjukkan alamat instruksi berikut yang akan diambil. Yang kedua, ada instruksi register, yang dimana menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Yang ketiga, ada control signal, yang dimana sinyal elektronik yang mengatur kerja bagian lain seperti RAM, register, dan lain-lainnya. Yang keempat ada clock, yang dimana jam sistem, yang dimana menyediakan waktu timing untuk sinkronisasi seluruh operasi. Nah, itu adalah Oke teman-teman, tadi itu adalah komponen utama dalam unit kendali. Next, kita akan memahami siklus mesin. Jadi, siklus mesin itu adalah proses kerja CPU yang biasanya mengikuti 4 langkah utama. Yang pertama ada langkah fetch, yang dimana ambil instruksi dari memori atau RAM. Nah, yang kedua ada decode, yang dimana mengambil pecahkan dan memahami instruksi itu maksudnya itu apa. Yang ketiga ada execute, yang dimana melaksanakan instruksi, misalkan penjumlahan. Yang keempat ada store, yang dimana untuk simpan hasil ke memori atau register. Nah, itu adalah siklus mesin. Kita lanjut ke hubungan unit kendali dengan komponen CPU lainnya. Nah, komponen dari arithmetic logic unit, yang dimana arithmetic logic unit melakukan perhitungan dan logika register, tempat penyimpanan data, atau instruksi sementara. Memori atau RAM yang berfungsi untuk instruksi dan data disimpan untuk diproses, atau tempat instruksi dan data disimpan untuk diproses. Yang ketiga ada bus sistem jalur data, yang dimana data antar unit kendali, memori, dan perangkat lainnya. Nah, itu adalah hubungan unit kendali dengan komponen CPU lainnya. Lanjut dengan jenis-jenis control unit. Yang pertama itu ada hardware control unit, yang dimana dibuat dari rangkaian logika atau hardware cepat tetapi sulit diubah atau diperbarui, cocok untuk tugas yang spesifik dan stabil. Yang kedua ada programmed control unit, yang dimana menggunakan firmware atau instruksi mikro, lebih fleksibel dan bisa diupdate, dan umumnya dipakai di prosesor modern. Nah, contoh kerja unit kendali, misalnya kamu menekan tombol enter pada keyboard. Nah, keyboard akan mengirim sinyal ke CPU. Yang kedua, unit kendali menerima sinyal sambil instruksi atau mengambil instruksi. Yang ketiga, decode, yang dimana perintahnya adalah pindah ke baris baru. 4. Unit kendali menginstruksi layar atau output untuk pindah ke bawah.
Yang kelima, ada proses selesai dalam hitungan milidetik. Nah, jadi itu adalah contoh kerja unit kendali, jenis-jenis kontrol, hubungan unit kendali juga yang saya jelaskan. Sekarang ada kesimpulan dari unit kendali. Jadi, kesimpulan dari unit kendali adalah bagian penting dari CPU yang mengatur semua proses kerja komputer, yang dimana ia tidak memiliki perhitungan, tetapi memastikan siapa yang harus kerja, kapan, dan bagaimana. Tanpa unit kendali, komputer seperti tubuh tanpa otak yang mengatur. Oke, itu tadi tentang materi unit kendali atau bisa disebut control unit.